Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Natalia Valentina Purba. Di sini saya akan kembali membagikan tutorial tentang bagaimana penggunaan dari Microsoft Access. Oke, kali ini saya akan menggunakan Microsoft Access untuk membuat data dan penggunaan query. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita cek videonya. Oke, kita masuk ke Microsoft Access. Di sini kita buat namanya, misalnya saya buat itu data mobil. Oke. Sini kita masuk ke desain view-nya, kita buat namanya itu, nama datanya itu mobil. Oke, tampilannya seperti ini. Saya buat kode, nama mobil, kemudian buatan, dan yang terakhir yaitu harga. Yang kodenya saya buat teks, kemudian lookup widget. Di lookup widget ini tekan aja yang kedua, kemudian next. Di sini saya isikan kode dari data mobil yang akan saya buat. Misalnya saya buat itu 5 sampel. Kodenya saya buat terdiri dari huruf, angka, lanjut dengan huruf lagi. Kemudian next, selanjutnya klik aja finish. Yang nama mobil juga kita buat lookup widgetnya. Misalnya saya buat Avanza, Jazz, kemudian pembeli, kemudian mesin ya. Oke, yang buatan juga saya buat lookup widget. Misalnya Toyota, Honda, Isuzu, Suzuki, kemudian Daihatsu. Next, kemudian finish. Oke. Yang harga jangan lupa membawa ke currency. Jika sudah buat seperti tadi yang lupa widget, kita itu tinggal memilih, tidak perlu lagi mengetik.
harganya misalnya 160 juta, kemudian 180, kemudian 170, 175 juta, kemudian 125 juta. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Kita masuk ke tabel yang kedua. Sini saya buat nomor urut juga sebagai primary key-nya. Oke, kemudian kode pembeli, unit, dan yang terakhir yaitu tanggal faktur. Oke, yang nomor urut itu saya buat auto number, yang kode kita masuk lookup widget. Sini saya buat kodenya lumayan banyak. Saya buat itu ada 15. Oke, next saja, kemudian kita klik finish. Oke, yang selanjutnya itu yang pembeli kita buat teks, yang unit kita buat number, dan yang tanggal faktur kita buat date or time. Oke, klik aja yes. Kita buat tabelnya itu tabel jual.
Sini kita buat nama pembeli. Saya buat itu ada toko naga, toko aneka, PT Teguh, Wijaya, Andi, PT Karisma, kemudian PT Budi, Oke, di sini unitnya kita buat. Misalnya di sini saya buat unitnya 10, 8, 3, 7, 2, 12, 15, 18, 6, 5, 8, 10, 12, 3, kemudian 1. Oke, di sini kita buat tanggal fakturnya. Oke. Karena bulan dan tahunnya sama, saya copy paste aja karena cuma tanggalnya yang beda. Kita tinggal ubah tanggal. Oke, hasilnya akan seperti ini. Di sini kita akan membuat query, atau kita buat query design. Kita tekan aja yang create ini, tekan yang query design. Untuk membuatnya kita ini dua data ini di blok aja, kemudian kita add. Oke, kemudian close. Tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini jika kita tekan ini akan ada tampilan yang data mobil dan data jual. Misal saya buat nomor urut, kemudian yang kode mobil, kemudian nama mobil. Di sini akan ada nama mobil itu dari data mana, misalnya ini mobil. Yang ini nomor urut dari data jual. Oke, kemudian saya buat pembeli, unit, kemudian unit, kemudian yang ini harga. Maaf, ini salah tadi. Ini harga, kemudian unit, kemudian yang
terakhir kita buat yang tanggal faktur. Oke. Misalnya untuk melihat di sini kita ketik aja Avanja. Kemudian ini bisa ditekan yang ini tanda seru, ada kata run, kemudian yang view ini. Oke. Tampilannya akan jadi seperti ini. Jika kita ketik tadi Avanja, di sini kan ada 4 data bernama Avanja. Seperti ini ada 4. Kemudian kita bisa simpan ini, kita klik file, kita save object as, kita save sebagai query 1. Oke. Kemudian kita masuk lagi, ini kita hapus. Misalnya di harga itu kita buat harganya lebih besar sama dengan dari 170 juta. Oke, kita klik yang ini, yang tanda merah yang ada run. Oke, di sini akan ada data, yaitu beberapa data harga mobil yang di atas dan atau sama dengan 170 juta. Ada 180, 170, 175. Oke, ini kita klik lagi file, kita save object as, kita save as, kita buat aja query 2. Oke, klik oke. Kemudian kita masuk lagi, di sini kita akan buat tentang unit. Soalnya kita bisa buat unitnya, di sini kita buat lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 10. Oke, klik aja run. Oke, di sini akan ada datanya. Ada yang 10, 8, 7, 6, 5, 8, 10. Oke, kita klik file, kita save object as, kita buat menjadi query 3. Oke, kemudian kita masuk lagi tahap yang ini, kita buat yang di kode. Kita masuk ke kode sekarang, kita klik ini kan tanda kutip 2. Misalnya kita buat yang kode A001, kemudian TY, kemudian tanda kutip, kemudian di bawahnya bisa dibuat, karena kita ingin cari kode 2 kode mobil, sini 004, kemudian DH tanda kutip 2, dan kita klik yang run. Oke. Di sini akan ada data tersebut. Sini dapat kita lihat yang ini. Di kodenya ini hanya ada AX, tidak ada yang lain. Kemudian kita klik file, kita save object sebagai query 4. Oke, di sini kita masuk dulu ke query yang kelima. Di sini kita ketik, misalnya nama mobilnya itu Jazz, kemudian yang harga Jazz tadi itu 180 juta. Kita klik, kemudian sama dengan 180 karena harganya itu 180. Oke, kemudian kita klik aja run. Oke, di sini akan ada data mobil berupa Jazz. Oke, sini ada 180 juta. Kemudian yang ini. Oke, jangan lupa disimpan. Kita klik file biar datanya itu nggak hilang. Kalau kita klik lagi, kita buat data baru, lupa kita simpan, akan hilang
akan menjadi data baru yang kita buat. Oke, makanya jangan lupa disimpan. Kita buat query 5. Oke, kemudian kita masuk lagi untuk membuat query yang ke 6. Oke, query yang ke-6 kita masuk ke nama mobil. Sini kita klik atau ketik misalnya like, kemudian tanda ini, kemudian huruf A, kemudian tanda bintang, kemudian petik 2. Di bawahnya kita klik, kemudian petik 2, kemudian bintang, huruf A, kemudian tanda petik 2. Klik lagi yang run. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini kita masuk ke yang tanggal faktur. Untuk mencari tanggal faktur, di sini kita membuat tandanya itu kita bisa buat tanda lebih kecil, kemudian kita buat juga tanda pagar. Kemudian kita buat, misalnya saya buat itu tanggal 15 bulan 1 tahunnya 2012. Kemudian saya klik yang run. Oke, tampilannya akan muncul yaitu tanggal 15 sampai ke yang terkecil, karena tadi kan lebih kecil. Kemudian itu datanya akan keluar, misalnya tanggal 5, 12, tanggal 7, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 12, tanggal 13, yaitu tanggal yang lebih kecil dari tanggal 15. Oke, jangan lupa simpan, klik file, save as. Sini save as object as. Kemudian di sini saya buat ini datanya yang query 8. Oke, ini kita buat lagi. Tadi ada yang kelupaan, sama juga sih, nggak apa-apa. Terakhir pertama juga nggak apa-apa. Di sini saya akan membuat query yang ke-9. Sekarang kita buat di sini nama mobilnya Jazz, kemudian harganya kita buat lebih kecil dari 150. Lebih kecil. Oke, klik run. Oke, kemudian kita simpan filenya. Jika filenya muncul, kita simpan, kita save object, kita save sebagai query yang ke-9. Oke, kita buat query 9. Klik OK. Kemudian kita masuk lagi. Di sini masih ada 6 query lagi. Di sini kita buat yang unit, kita masuk ke di sini kita masuk ke unitnya kita yang unit ini kita buat datanya itu descending. Kita descending, kemudian klik run. Oke, hasilnya akan seperti ini, itu datanya akan dari yang terbesar ke yang terkecil. Bisa juga ke data lain, misalnya kita buat dulu, tunggu kita simpan dulu. Kita buat menjadi query 10. Query 10. Oke, klik simpan. Di sini bukan hanya unit yang kita buat descending, tapi juga bisa harga, misalnya seperti ini. Kita buat dulu yang harga mobil, misalnya kita buat yang ascending, yang dari yang terkecil ke yang terbesar, dari atas yang terkecil ke bawah yang terbesar, misalnya seperti ini. Kita klik run. Kita lihat harga ini mulai dari 125 juta sampai ke yang terbesar yaitu 180. Oke, kita masuk ke yang query kita masuk ke query yang 10 tadi. Saya lupa simpan descending. Oke, klik file, cek.
kita buat ini menjadi query yang 10. Kita masuk ke query yang 11. Sini kita buat itu untuk membuat itu data pembeli dari huruf A sampai huruf P. Di sini dapat kita buat di sini. Kita buat dulu like, kita ketik like, kemudian kita buat tanda petik 2, kemudian tanda kurung, tapi tanda kurung yang lurus, kemudian kita buat di sini huruf A sampai P, kemudian kita buat ini, kemudian tanda petik, kemudian kita klik run. Maaf, ada yang salah, bentar. Sini saya lupa membuat tanda petik, tanda bintang. Sini jangan lupa membuat tanda bintang. Oke, saya klik run. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita klik file. Ini kita buat menjadi query yang 11. Oke, kita buat query 11, kita simpan. Oke, kemudian kita masuk ke query yang ke-12. Di sini kita akan membuat data pembeli itu data pembeli yang berhuruf A. Oke, kita ketik like, kemudian kita klik tanda petik, kemudian kita buat tanda tanya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita buat huruf A, kemudian jangan lupa tanda bintang, kemudian tanda petik 2. Oke, kemudian kita klik lagi yang run. Oke, datanya akan jadi seperti ini. Kemudian kita buat lagi filenya, nama filenya kita buat ini query yang ke-12. Kita buat query 12. Oke, kemudian kita buat lagi query yang ke-13. Kita hapus dulu. Query yang ke-13 ini kita membuat di tanggal faktur. Mungkin tidak kelihatan, tapi nanti akan saya buat di layar. Ini saya buat ketik between, kemudian tanda pagar, kemudian buat tanggal 10 bulan 1, tanggal 10 bulan 1, kemudian 2012, kemudian tanda pagar lagi, buat N, kemudian tanda pagar 20.01.2012, kemudian diakhiri tanda pagar lagi. Oke, kita buat run. Oke, hasilnya akan jadi data seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, kita buat ini menjadi query yang ke-13. Kemudian kita buat query yang ke-14. Di sini ada 3 data, yaitu kita mau buat di nama mobil, kemudian di unit, dan yang apalagi di harga. Oke, misalnya kita buat namanya jas, kemudian harganya kita buat lebih kecil dari 180, kemudian yang unitnya kita pilih, kita hapus dulu yang ini, unit ini, kemudian yang unitnya kita buat di sini 10. Oke, kita kita buat 10, kita klik run. Bentar, kelebihan yang ini.
Oke, maaf ada yang kelupaan di sini, saya lupa buat sama dengan. Oke, jangan lupa buat sama dengan. Kemudian klik run. Datanya akan jadi seperti ini, yaitu nama mobil itu Jazz. Kemudian harganya itu 180, kemudian unitnya 10. Oke, kita buat ini, kita simpan jadi query yang ke-14. Oke, kita buat ini query yang ke-14, klik OK. Kemudian kita buat lagi satu lagi di sini. Kita buat yang terakhir yaitu kita buat parameternya itu di tanggal faktur. Kita buat tanda buka kurung, tapi buka kurung yang lurus. Kita ketik tanggal faktur, kemudian tutup kurung, kemudian klik run. Oke, datanya akan jadi seperti ini. Jika data sudah keluar, kita save. Oke, kita buat jadi query yang ke-15. Oke, kita simpan. Oke, hasilnya akan seperti ini. Dari semua data yang kita buat, itu kan tadi ada jadi 17 data, 2 itu data mobil dan data jual. Kemudian yang ke-15 itu query 1 sampai 15. Dari sini kita dapat dengan mudah melihatnya. Misalnya ini data jual kan seperti ini, kemudian data mobil, kemudian query 1, query 2, query 12, query 8, query 6. Oke, datanya akan seperti ini, tersusun rapi, dan kita pun tidak lagi pusing untuk mencari. Maka dari situ itulah penggunaan dari Microsoft Access, itu memudahkan kita dalam menyusun data. Tetapi hal itu jika dapat kita mengerti atau jika dapat kita pahami data-data yang kita buat, dan kita paham menggunakan bagaimana kita menggunakan rumus-rumus atau data-data yang ada di Microsoft Access.